بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Tadi si cross bisa aja ini tapi bisa aja begitu sambung di situ kalau mana ini
Kenapa itu deh? يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Dan memotong kuku tadi kan, baik laki-laki ataupun boleh tidak dia menggunakan atau dia mandi dan mencuci, sama dilakukan dengan ningkasara dhufruhu jaza lahu ramyu, tidak sengaja kuku itu terkelupas asmak. Yang keempat, ini khusus bagi laki-laki, taghtiyatu ra'si rajul bimulasiq,
menutupi kepala dengan sesuatu yang pel di itu masuk. Mirip dengan penutup yang langsung bersentuhan di kepala. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau payung, itu sama dengan tenda, itu sama dengan kalau kita masuk di dalam bus, di atas kita ini ada penghala. Nah, itu tidak masalah, ya. Adapun wanita di sini dikatakan wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha bima amila ala qadrihi kan niqabi wal burqa. Jadi wanita itu juga dilarang untuk menutupi wajahnya, ya, dengan pakaian atau penutup wajah yang berupa niqab. Niqab itu cadar. Ada niqab, ada burqa, ya. Ada niqab, ada burqa. Niqab itu kalau tidak ada pembukanya itu. Tidak ada tempat untuk terlihat matanya. Itu namanya niqab. Kalau burqa tidak. Burqa itu ada fathah, ada tempat terbuka sehingga matanya terlihat. Dua-duanya tidak dibolehkan. Ya. Wa yajibu 'alaiha taghyitatu wajhiha bil khimar inda wujudi rijalil ajanib. Tetapi tidak mengapa kalau dia menganggap bahwa sebagian wanita muslimah menganggap menggunakan cadar itu kan diperselisihkan oleh para ulama, apa hukumnya memakai cadar bagi wanita. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan itu sunnah. Bahkan madhab Syafi'i yang terkenal, ya, diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia, itu menganggap dalam madhab Syafi'i pendapat yang kuat mengatakan niqab itu, cadar itu bagi wanita hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Nah, kalau menganggap itu dia adalah wajib, maka tidak mengapa dia menggunakan penutup muka, tetapi tidak dalam bentuk cadar dan tidak dalam bentuk burqa yang dia gunakan pada saat bertemu dengan laki-laki asing. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kalau kami pada saat kami berihram, maka kalau ada laki-laki kami turunkan pakaian yang di atas itu khimar. Jadi khimar itu kayak jilbabnya yang besar, ya, penutup kepala, diturunkan sehingga tidak terlihat wajahnya. Tapi kalau laki-lakinya sudah lewat, itu dia buka lagi. Selama dia bukan berbentuk niqab dan bukan yang memang pakaian yang khusus dipakai untuk menutupi wajah, ya, boleh. Nah, begitu pula wanita dilarang wa mamnu'atun min lubzil quffazain. Jadi wanita juga dilarang untuk memakai sarung tangan atau kaos tangan. Wa talbasu ma sya'at min athiyab mimma yunasibuha. Dan wanita itu boleh memakai pakaian apa saja yang sesuai dengan wanita itu. Dan tidak mesti harus warna putih. Nah, ini kebiasaan kita jamaah haji kita dari Indonesia. Karena dia lihat pakaian ihram laki-laki putih, mereka juga pakai warna putih. Padahal ini mohon maaf, sebagian warna putih itu tidak cocok bagi wanita. Apalagi kalau sangat tipis.
Ya, sehingga terkadang memang ya bukannya menutupi auratnya, justru ya menampakkan auratnya atau membentuk lekukan-lekukan tubuh yang akhirnya menjadi agak transparan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi sebenarnya tidak ada anjuran secara khusus bagi wanita untuk menggunakan yang berwarna putih. Yang berwarna putih itu hanya disunnahkan buat laki-laki yang menggunakan kain ihram. Itu pun tidak mesti. Ya, tidak mesti harus berwarna putih. Ya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, aqdun nikahi lahu wa li ghairihi, melakukan akad nikah baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Melakukan akad nikah untuk dirinya. Dia yang menikah atau dia menikahkan orang lain. Jadi seorang yang berihram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, sebagai bertindak sebagai wali. Ada tren sekarang ini orang pergi ke Mekah untuk menikah. Sebenarnya tidak ada keutamaan khusus ya. Kalau mau dikatakan apakah ada keutamaan yang khusus menikah depan Ka'bah? Tidak ada. Toh banyak juga yang menikah depan Ka'bah akhirnya bercerai. Jadi sudah jauh-jauh menikah juga akhirnya tidak. Jadi tidak ada keutamaan khusus. Tapi kalau mau ya tidak ada larangan. Tidak ada hal yang. Tetapi ingat, dinikahkan itu bukan pada saat sedang berihram. Bukan pada saat berihram. Jadi nanti selesai umrah atau selesai dari haji, baru kalau mau menikah. Pada saat selesai dari ihram. Kemudian yang keenam, al-wat'u fil farj, melakukan jima, hubungan suami istri fil farj. Dan ini berlaku khusus. Larangan ini kalau dilakukan sebelum tahallul awal, bagi yang berhaji sebelum tahallul awal, maka dia menjadikan hajinya itu menjadi batal, menjadi rusak, mufsidun lil haji qabla at-tahallulil awal walau ba'dal wukufi bi Arafah, meskipun dia sudah wukuf di Arafah. Jadi tanggal 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah, tapi belum tahallul awal. Belum tahallul awal. Tahallul awal itu nanti dikatakan tahallul awal kalau dia sudah melakukan 4 hal yang dilakukan tanggal 10 itu, 10 Zulhijjah. 2 diantaranya sudah dilakukan, maka dikatakan seseorang itu sudah tahallul awal. Nah, jadi meskipun dia sudah wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, kemudian dia mabit sampai pada tahallul awal. Tahallul awal kalau dia sudah melakukan 2 dari yang 4. Apa itu yang 4? Melontar jumrah, menyembelih menyembelih haji, kemudian mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah dan sa'inya. Itu 4 hal. Nah, 2 dari 4 ini dikatakan tahallul awal. Jadi kalau dia setelah wukuf di Arafah, sudah wukuf di Arafah, dia bilang alhamdulillah sudah selesai haji, padahal belum tahallul awal, masih dalam keadaan ihram. Kemudian terjadi hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Kita katakan hajinya rusak. Hajinya rusak. Hajinya rusak. Apa yang dia lakukan sebentar kita jelaskan. Apa konsekuensinya kalau seperti itu? Apakah dia boleh langsung meninggalkan haji? Ternyata tidak boleh Tidak boleh. Harus dia tetap lanjutkan. Meskipun hajinya pada saat itu dikatakan rusak. Kemudian yang ketujuh, al-mubasyaratu fi madunal farj, melakukan cumbuan yang tidak sampai pada
hubungan suami istri. Ya. Itu juga masuk dalam kategori larangan ihram. Meskipun ini tidak sampai merusak ibadah haji itu. Ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah mencium, menyentuh, ya, menyentuh dengan syahwat, ya, bahkan memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, itu masuk daripada larangan ihram. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, larangan ihram itu adalah qatlu saydil barri wastiyadihi, berburu binatang buruan. Nah, itu juga termasuk larangan ihram. Ya. Jadi tidak boleh berburu binatang buruan pada saat kita sedang berihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulus sayda wa antum hurum." Jangan kalian membunuh binatang buruan sementara kalian itu berada dalam keadaan ihram atau berada di daerah haram. Jadi dua ya. Yang dimaksud wa antum hurum itu pada saat kalian itu berada dalam keadaan ihram atau berada dalam daerah haram. Meskipun tidak ihram. Ya. Apalagi dalam keadaan ihram. Ya. Tapi boleh enggak membunuh binatang-binatang yang memang boleh atau bahkan dianjurkan untuk dibunuh? Boleh. Ya. Dalam kitab ini dikatakan wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil hilli wal haram. Jadi boleh membunuh al-fawasiq. Jadi ada beberapa jenis binatang yang dikategorikan sebagai fawasiq. Ya. Binatang-binatang yang memang mengganggu. Ya, mengganggu baik dalam bentuk serangga atau binatang-binatang pengganggu. Nah, itu dibolehkan untuk dibunuh. Tidak baik di daerah yang halal, begitu pula daerah yang haram. Contohnya apa? Ya, al-fa'rah, al-aqrab. Al-fa'rah itu tikus, akrab kalajengking, ya. Kemudian apa? Ular, ya. Begitu pula kalbul akur. Anjing apa? Anjing yang buas itu, anjing yang apa? Bukan anjing yang jinak, ya, kalbul akur. Ah, itu semuanya boleh untuk dibunuh, ya. Kemudian masuk dalam kategori ini adalah membantu, ya, jadi bukan hanya sekedar membunuh atau berburu binatang buruan, tapi memberikan bantuan kepada orang yang sedang berburu. Itu juga tidak boleh. Nah, jadi ya, wala yajuzu lahul i'ana ala qatli saydil bar. Jadi tidak boleh dia memberikan bantuan kepada orang yang sedang berburu binatang buruan kalau dia dalam keadaan ihram. Jadi kalau ada pemburu yang pada saat itu sedang, ya, di mana itu apa? Pasti kalau di tanah haram itu katakanlah seperti binatang buruan itu seperti apa? Dop, ya, dop. Ada sejenis binatang ya, ini mohon maaf mirip biawak tapi bukan biawak, ya. Itu dimakan dan katanya luar biasa lezatnya. Dop. Ya, bentuknya mirip biawak tapi ya nanti cari di YouTube. Nah, ada orang yang sedang berburu. Kemudian kita sedang berihram. Dop itu lewat di depan kita. Kemudian kita ikut menangkap. Padahal bukan untuk kita. Untuk orang yang sedang berburu. Itu tidak boleh. Ya, itu masuk dalam kategori larangan ihram. Ya. La bil isyarati wala bi ghairi. Baik itu dengan menunjukkan lokasinya, tempatnya. Oh, itu di sana. Anda boleh juga. Ya. Jadi masuk dalam kategori membantu orang yang berburu, ya. Ya. Atau di sini dikatakan wala yajuzu aklu masida min ajlihi. Ya. Dan tidak boleh juga dia ikut memakan binatang
buruan itu kalau binatang buruan itu diburu untuk dihidangkan kepada orang yang sedang berihram. Ya, nah, itu juga masuk dalam kategori yang dilarang. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, wala la yajuzu lil muhrim wala ghairuhu qat'u syajaril haram aw nabatuhu rutab ghair al mu'dhi. Jadi kalau kita sedang berihram dan kita berada di daerah haram di Mekah, maka kita ini baik orang yang sedang berada di Mekah sedang ihram atau tidak sedang ihram, tapi kita berada di daerah haram, maka tidak dibolehkan baginya untuk memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang berada di Mekah, di haram Mekah, ya, di daerah haram, atau ya tumbuh-tumbuh pohon, jadi tidak boleh dia mencabut atau memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang arutop, yang masih subur, yang lagi tumbuh subur, sementara dia orang-orang yang berada di Mekah, ya, itu untuk memotong pohon-pohonan ketika dia sedang berihram, ya, yang tumbuh, ya, yang tumbuh dengan apa namanya, yang tumbuh di Mekah, ya, dengan sendirinya dan tidak mengganggu. Nah, itu ininya. Tapi kalau sudah mengganggu, sudah apa, maka tidak apa-apa. Ya. Jadi yang tidak boleh itu yang tidak mengganggu, ya, gairil mu'zi, ya, yang tidak mengganggu kenyamanan umum. Ya, wa yajuzu qat'ul awsal al-mu'dhiya fit tariq. Tapi kalau umpamanya ranting pohonnya, dahan pohonnya itu sudah sampai ke jalan, maka itu tidak apa-apa, itu sudah dikategorikan sebagai gangguan, ya. 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 Nah, dikecualikan al-idkhir, ya. Nah, itu boleh dicabut al-idkhir. Al-idkhir itu seperti rumput ilalang, ya, itu boleh dicabut, ya. Begitu pula apa yang ditanam oleh manusia, ya, apa yang ditanam oleh manusia dengan sengaja, maka itu tidak apa-apa dipotong ataupun dicabut, ya. Jadi yang dimaksud di sini yang tumbuh dengan sendirinya dan tidak mengganggu, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tebusannya, apa fidyahnya? Fidyah itu tebusan, ya, yang harus dilakukan ketika terjadi larangan ihram ini. Nah, di sini dikatakan ini dibagi, ya, menjadi beberapa bagian. Bin nisbati li halqi sya'r wa taqlimil adhafir wa labsil makhit wa tib wa taqtiyatir ra's wal imna binazrah wal mubasyarah bi ghairi inzalil mani. Jadi kalau terkait dengan memotong rambut atau memotong mencukur rambut atau memotong kuku atau memakai pakaian yang ya, menutupi sebagian tubuh atau seluruh tubuh bagi laki-laki, atau memakai wangian atau menutupi kepala, atau imna binazrah, ya, keluar cairan mani akibat memuncaknya syahwat, tetapi tidak sampai terjadi hubungan suami istri, ya, atau terjadi cumbuan, ya, cumbuan, maka ketika itu terjadi, maka orang yang berihram itu fidyahnya, tebusannya, memilih salah satu dari yang tiga. Jadi ada 3 pilihan yang harus dia lakukan kalau terjadi larangan ihram dalam kategori yang telah kita sebutkan tadi. Apa itu? Di sini dikatakan, ya, siyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari, ya. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Atau yang kedua, atau memberi makan 6 orang miskin. Itu pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, menyembelih seekor kambing. Ya, jadi tinggal dipilih. Kalau terjadi salah satu daripada larangan ihram ini, seperti dia mencukur rambutnya, atau dia menggunting kukunya, atau dia pakai parfum, atau laki-laki menutup kepalanya, atau dia
bercumbu dengan istrinya tapi tidak sampai terjadi hubungan suami istri. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya, itu fidyahnya, tebusannya itu salah satu dari yang 3. Kita ulangi apa? Yang pertama, puasa 3 hari. Kemudian yang kedua, memberi makan. Ini semuanya dilakukan di mana? Di Mekah. Ya, pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya. Tidak boleh nanti dia bilang, nanti 6 orang beri makan 6 orang miskin ketika pulang kampung. Dah. Memberi makannya di mana? Di Mekah. Ya. Atau menyembelih kambing. Ini pun harus di mana? Di Mekah. Tidak boleh dia bilang, ada di kambingku di kampung. Tidak boleh. Itu semuanya harus disembelih di Mekah. Ya. Nah, ini berdasarkan apa yang terjadi pada saat Ka'ab ibn Ujrah. Jadi ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Ujrah. Adzahu hawamu ra'sihi. Pada saat dia berihram, itu kepalanya itu sangat gatal karena banyak kutunya. Akhirnya mau tidak mau dia harus, karena sudah tidak tahan, akhirnya dia cukur rambutnya karena sudah tidak tahan. Ya, gatal, akhirnya dia cukur rambutnya pada saat beliau sedang berihram. Maka Rasulullah katakan, sum salasata ayyam, berpuasalah selama 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Au unsuk syah, atau sembelih seekor kambing. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya itu dikiaskan kepada perbuatan ini ketika larangan ihram itu adalah larangan-larangan yang tidak sampai merusak ihram itu. Ya. Jadi disuruh memilih salah satu daripada yang 3. Itu yang pertama. Adapun kalau larangannya berupa membunuh binatang buruan. Ya, membunuh binatang buruan. Apa tebusannya? Apa tebusannya? Dalam Al-Quran dikatakan, itu diberikan pilihan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum hadyan balighal ka'bah au kafaratu ta'amu masakin au adlu dzalika siyama. Maka diberikan pilihan, ya, bagi orang yang berburu binatang buruan. Apa pilihannya? Di sini dikatakan fayukhayyar qatilus sayd baina dzabhil misal minan na'am. Dicari binatang yang mirip dengan binatang yang diburu itu. Jadi seperti kalau dia berburu kijang itu agak mirip dengan apa? Kambing. Maka harus dia menyembelih kambing. Kalau dia berburu binatang apa? Seperti merpati. Ya, di Mekah itu banyak merpati ya. Itu yang mirip-mirip merpati apa itu? Mungkin ayam ya. Ayam. Maka dia harus menyembelih ayam ya. Itu pilihannya. Jadi dicari yang dekat-dekat dengan binatang itu. Itu satu ya. Jadi dia ya menyembelih binatang yang mirip atau hampir sama dengan binatang yang diburu. Atau yang kedua, atau dia memperkirakan berapa harganya binatang itu. Ya. Au taqwimul misl bi mahalli talaf wa yashtari bi qimatihi ta'aman yujzi fil fitrah. Jadi dia apa istilahnya? Dia takar. Ini harga binatang buruan ini berapa? Ya, berapa? Umpamanya merpati. Ini 1 ekor merpati berapa harganya? Pakai harga di mana? Bukan harga di Indonesia, harga di Mekah. Ditanya. Makanya di sini yahkumu bihi zawa adli minkum. Harus ditanya kepada orang yang ahli terkait dengan itu. Jadi Masya Allah, agama kita ini detail. Ya, detail. Jadi sebenarnya kalau sedang ihram itu jangan macam-macam. Ya.
Nah, kalau terjatuh pada seperti itu, maka tanya kepada orang yang memiliki keahlian. Berapa harganya? Nah, ketika kita sudah tahu berapa harganya, nah nilainya itu kita belikan makanan, kemudian kita berikan kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Ya, fayut'imu kulla miskinin muddabur. Ya, jadi setiap orang miskin itu diberikan satu mud, ya, satu mud gandum, atau ya satu mud, kalau kita sekarang satu mud beras, ya. Nah, itu diberikan kepada fakir miskin. Begitu pula bisa satu mud kurma atau yang lainnya, ya. Atau ya. Atau diganti dengan apa? Diganti dengan berpuasa. Ya, setiap satu orang miskin 1 hari puasa. Bagaimana itu? Jadi umpamanya ketika ditakar dengan uang, ini uang bisa dibelikan untuk 5 orang miskin, umpamanya ya, 5 orang miskin. Maka dia harus, kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa berapa hari? 5 hari. Nah, itu caranya. Ya, itu caranya. Nah, ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Maidah ayat 95. Jadi ada beberapa pilihan ya bagi orang yang berburu binatang buruan pada saat sedang berihram atau berada di daerah haram. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, amma bin nisbati lil wat'i fil haji qabla at-tahallul wa inzalil mani bi mubasharatin aw istimna aw taqbil aw lamsin bi syahwa aw tikrari nazar fa innahu yufsidul hajj. Jadi kalau larangan ihramnya itu berbentuk melakukan hubungan al-wata', melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, sebelum tahallul awal, atau inzalul mani ya bimubasyarah, karena bercumbu akhirnya keluar cairan mani, ya, meskipun tidak terjadi hubungan suami istri. Awistimna, atau melakukan apa? Onani. Istimna itu onani, ya. Atau bercumbu, mencium istrinya, atau menyentuh istrinya, atau karena melihat akhirnya muncul syahwat, akhirnya keluar mani. Maka apa yang konsekuensinya? Fa innahu yufsidu al-hajj, maka hajinya menjadi rusak, ya, menjadi rusak. Meskipun, ya, hatta wa in kana al-mujami'u sahiyan au jahilan au mukrahan. Jadi hati-hati ini memang, meskipun seseorang itu mengatakan dia lupa. Ya, jadi kenapa engkau berhubungan suami istri? Lupa. Ya. Atau tidak tahu, atau dipaksa, maka semua hukumnya sama. Hajinya itu menjadi rusak. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya pertama, ini konsekuensinya berat ini para jamaah sekalian. Kan memang sudah diingatkan oleh Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafas. Siapa yang telah memfardukan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh ada rafas. Apa itu rafas? Kata-kata yang membangkitkan syahwat, atau perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat. Fala rafas, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Jadi tidak boleh ada perbuatan-perbuatan itu. Maka ketika terjadi perbuatan itu, pertama konsekuensinya hajinya rusak. Otomatis kalau hajinya rusak, berarti dia harus ulangi lagi. Tahun depan atau tahun di mana dia bisa mengulangi hajinya. Tapi hajinya pada saat itu dikatakan tidak sah. Tapi dia harus tetap menyempurnakan ibadah hajinya. Ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi tidak ada istilah kalau rusak kemudian berhenti di tengah jalan, tidak ada.
Yang boleh berhenti itu kalau seseorang itu dihadang sehingga tidak bisa masuk atau tidak bisa melanjutkan perjalanan hajinya. Itu saja. Tapi yang lainnya, meskipun rusak dia harus sempurnakan. Meskipun hajinya itu dikatakan tidak sah, harus diulangi. Itu satu. Jadi dia harus mengulangi hajinya. Kemudian yang kedua, dia harus menyembelih apa? Badanah, menyembelih unta. Jadi bukan kambing. Iya, memang pelanggarannya ini pelanggaran berat. Ya. Jadi dia harus menyembelih unta, badanah, unta. Kemudian yang paling penting, ya, selain tentunya dia harus mengganti hajinya, yang paling penting dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya taubat, ganti hajinya, lanjutkan hajinya dan diganti pada tahun yang akan datang ataupun pada tahun-tahun setelahnya setelah dia mampu. Kemudian yang ketiga menyembelih unta. 3 itu yang harus dia lakukan kalau terjadi hal tersebut sebelum tahallul awal. Itu sebelum tahallul awal. Nah, adapun kalau terjadi setelah tahallul, kalau haji itu kan ada 2 tahallul, tahallul awal dan tahallul akhir, tahallul kedua. Tahallul awal itu kalau 2 dari yang 4 itu sudah dilakukan, dikatakan dia tahallul awal. Tahallul tsani itu kalau semuanya sudah dilakukan, itu sudah tahallul tsani, halal, semuanya sudah halal. Kalau tahallul awal, setelah tahallul awal semuanya boleh kecuali 1, apa? Hubungan suami istri. Nah, kalau terjadi pelanggaran itu setelah tahallul awal, umpamanya kan kita sudah katakan 2 dari yang 4 itu berarti tahallul awal. Dia sudah lontar jumrah, sudah mencukur rambut, berarti sudah 2 dia lakukan. Berarti dia sudah tahallul awal. Dia sudah bisa pakai pakaian, dia sudah bisa pakai parfum, macam semuanya, kecuali sah. Nah, tapi sebelum tahallul tsani, dia sudah tidak tahan. Umpamanya, dia sudah tidak tahan, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri. Apakah rusak hajinya? Tidak rusak hajinya. Hajinya tetap sah karena sudah tahallul. Hajinya tetap sah, tetapi dia wajib untuk bayar dam. Damnya apa? Bukan unta. Cukup seekor kambing saja. Karena sudah tahallul awal. Jadi nanti berbeda hukumnya apakah sebelum tahallul awal atau setelah tahallul awal. Itu yang membedakan. Kalau sebelum tahallul awal, maka unta, bukan kambing. Ya. Kalau sudah tahallul awal, belum tahallul tsani, maka kambing dan hajinya tetap sah. Nah, itu terkait dengan berhubungan suami istri. Adapun akad nikah, apa konsekuensinya? Tidak ada konsekuensinya. Jadi kalau ada yang menikah pada saat berihram, konsekuensinya tidak ada kecuali 1, bahwa akad nikahnya itu dianggap tidak sah. Itu saja. Ya. Jadi apakah harus tidak ada konsekuensi. Cuma dikatakan akad nikahnya itu tidak sah, harus diulangi. Ya. Harus diulangi. Adapun memotong atau mencabut pohon-pohonan yang berada di Mekah, atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di Mekah yang tidak ditanam oleh manusia, maka ya itu sebagian para ulama mengatakan kalau pohonnya kecil yang dicabut atau yang dipotong pohonnya kecil, maka diganti dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Maka jangan macam-macam kalau di Mekah. Di Mekah itu para jamaah sekalian, sampai barang temuan itu tidak boleh kita ambil. Hilang sendal tak? Ada di sendal yang lain. Banyak lagi. Boleh tak kita pakai itu? Itu namanya luqatah. Barang yang tercecer. Barang yang tercecer di Mekah itu tidak boleh diambil. Ya.
Jadi bagaimana lagi barang tercecer saja tidak boleh diambil. Bagaimana kalau mencuri? Lebih hebat lagi. Ya. Jadi ada adab-adab yang perlu kita perhatikan di Mekah. Makanya jangan bilang, banyaknya sendal nganggur. Itu memang orang paham bahwa luqatah itu tidak boleh diambil. Ya. Jadi tidak boleh, kecuali kalau kita kembalikan ke tempat kalau seperti di Mekah sekarang itu ada, kalau barang tercecer itu biasanya ada namanya sundukul amanat. Sundukul amanat itu tempat-tempat pengembalian barang-barang yang tercecer, ya. Itu boleh kalau kita serahkan ke petugas, itu boleh. Tapi kita ambil kemudian kita pakai, itu tidak diboleh. Ya. Jadi termasuk diantaranya adalah mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam oleh manusia, maka kafarahnya atau fidyahnya itu ditinggal dilihat. Kalau dia kecil, maka sebagian para ulama fidyahnya itu menyembelih kambing. Kalau besar, sapi. Jadi kalau pohonnya besar seperti pohon apa gitu ya, yang tumbuh sendiri di Mekah kemudian kita cabut, maka fidyahnya itu harus menyembelih sapi. Nah, tapi kalau yang dia cabut cuma daunnya saja, cuma daun, akarnya tidak, dia tidak, dia ambil daunnya. Nah, dia kira-kira nilai daunnya itu berapa? Kemudian dia sedekah dengan nilai itu, ya. intinya jangan melakukan itu semua ketika sedang kan biasanya ada yang iseng kan? Ada yang iseng kemudian melakukan hal itu semua. Nah, ini para jamaah sekalian terkait dengan larangan-larangan ihram dan fidyahnya. Ya, tersisa satu lagi terkait dengan hadyu, ya, sembelihan. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Saya kira cukup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kalau ada satu atau dua pertanyaan, saya persilahkan. Ada? Kelihatannya paham semua, tidak ada. Kita tutup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا